Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 7 sampai 11. Saya baca ayat 7 sampai 9, kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Tema kitab Yehezkiel ini adalah hukuman dan kemuliaan Allah. Latar belakang sejarah kitab Yehezkiel ini pada masa pembuangan ke Babel. Allah ingin agar Yehezkiel pertama menolong orang-orang buangan memahami mengapa mereka dibawa ke pembuangan. Kedua, menghilangkan harapan palsu bahwa pembuangan itu akan berlangsung singkat. Ketiga, membawa pesan baru berisi pengharapan. Dan keempat, membawa bangsa itu kepada suatu kesadaran baru tentang kebergantungan mereka kepada Allah. Nama Yehezkiel berarti Allah kuat atau Allah menguatkan. Dalam pengertian yang sebenarnya, nama ini merangkum pesan pokok dari kitab ini, bahwa di tengah pembuangan itu kedaulatan Allah berlaku, dan Dia akan menghakimi musuh-musuhnya, serta memulihkan umatnya yang sejati. Tugas yang harus diemban oleh Yehezkiel sebagai nabi yang Tuhan pilih, yaitu dia harus mampu menjadi penyambung lidah Allah dalam menyampaikan firman keselamatan yang bersumber dari Allah. Tugas dan tanggung jawab Yehezkiel merupakan sebuah tugas yang sangat berat, karena tugas ini bukan persoalan kepentingan pribadi Yehezkiel, namun menyangkut kepentingan hidup kekal semua umat Tuhan. Tuhan meletakkan tanggung jawab yang besar kepada Yehezkiel untuk mengingatkan dan menegur bangsa itu yang sudah menjauh dari Tuhan. Tuhan sama sekali tidak menginginkan bangsa itu mati dalam keberdosaannya. Tuhan memilih Yehezkiel menjadi penjaga atas bangsa itu untuk mengawasi, mengingatkan, menegur, dan mengajar bangsa Israel agar tetap hidup dan berpengharapan kepada Tuhan sekalipun hidup mereka jauh dari apa yang mereka harapkan. Tuhan tidak menginginkan umatnya menerima kematian kekal, sehingga tanggung jawab orang percaya adalah menegur dan mengingatkan mereka yang hidup dalam kejahatan di mata Tuhan agar meninggalkan kejahatannya. Allah dengan jelas mengatakan, "Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu." Tentu dalam melakukan hal ini tidak semudah kita mengucapkannya. Yehezkiel yang kala itu masih cukup muda, yaitu 30 tahun, harus menerima umpatan dan hinaan dari para tua-tua Israel yang merasa bahwa Yehezkiel tidak layak untuk menasihati dan menegur mereka. Dalam hal ini Allah berfirman kepadanya bahwa jika mereka tidak mengindahkan peringatannya, maka ketika mereka mati, mereka akan mati dalam keberdosaannya, dan Yehezkiel telah menyelamatkan nyawanya karena ia telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu Yehezkiel menekankan perlunya pembaharuan hati dan jiwa,
serta tanggung jawab setiap orang atas dosa-dosanya sendiri bahkan dosa sesamanya. Sehingga keselamatan itu bukan hanya untuk kalangan pribadi, namun harus menjadi milik semua orang. Pelaksanaan tugas pelayanan yang diberikan Tuhan bermaksud untuk penyelamatan umat dan pemeliharaan keselamatan hamba yang ditugaskan. Inilah yang diperingatkan Tuhan untuk disuarakan oleh Yehezkiel. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Bertobat berarti menyesal dan meninggalkan jalan hidup yang lama, kemudian berjalan menuju hidup yang baru yang penuh harapan. Meskipun Allah sangat membenci dosa dan tidak berkenan kepada orang yang dikuasai dosa, namun bukan berarti Allah menginginkan kematian orang berdosa itu. Ayat 11 menjadi penegasan bahwa Allah justru menginginkan agar setiap orang yang melakukan dosa mau menyadari dan mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan mengambil komitmen untuk tidak lagi terjerumus ke dalamnya. Maka dengan demikian, kematian yang seharusnya menjadi bagiannya akan Tuhan ganti menjadi keselamatan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang selalu mengingatkan kami. Banyak cara Tuhan menegur kami. Banyak cara Tuhan untuk menasihati kami supaya kami bertobat kembali ke jalan yang benar. Dan pakailah hidup kami ya Tuhan untuk menjadi alat Tuhan dalam menegur dan mengingatkan orang yang berdosa supaya meninggalkan dosanya dan kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.